setelah 15 hari hasilnya seperti ini ya. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat kompos dari kulit nanas ya. Nah, sekarang saya memiliki kulit nanas, kebetulan semalam kita mengupas nanas ya. Jadi buat teman-teman, jika memiliki kulit nanas seperti ini sebaiknya jangan dibuang ya. Jadi manfaatkan untuk membuat kompos. Nah, selain untuk membuat kompos, kulit nanas juga bisa kita jadikan sebagai pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi ya. Jadi baik sekali untuk tanaman kita, baik tanaman buah dalam pot, kemudian tanaman hias dan berbagai jenis tanaman lainnya ya. Cocok juga untuk tanaman perkebunan dan juga pertanian lainnya ya. Bagaimana caranya? Langsung saja ikuti videonya. Jadi di video kali ini kita akan jadikan kulit nanas ini atau limbah dari kulit nanas ini menjadi pupuk organik cair dan juga sekaligus menjadi kompos yang sangat luar biasa sekali, kompos super yang berkualitas ya, sebagai sumber nutrisi atau unsur hara bagi tanaman kita ya. Nah, yang pertama tentu saja kita akan merajang-rajang kulit nanas ini terlebih dahulu ya, karena yang namanya pengomposan semakin halus bahan organiknya maka semakin cepat proses pengomposannya ya. Setelah melakukan perajangan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan jadikan dulu kulit nanas ini sebagai pupuk organik cair ya. Caranya, kebetulan saya mempunyai kulit telur, kita campurkan kulit telur secukupnya. Ini untuk membantu menetralkan keasaman nantinya ya, keasamannya. Nah, kemudian kita siapkan air cucian beras kira-kira 1,5 liter atau 2 liter pun tidak masalah ya. Karena semakin banyak bahan organiknya maka semakin baik kualitasnya ya. Jadi kita campurkan, dan ini sangat baik sekali ya teman-teman. Dan untuk air berasnya silakan air beras baru atau boleh yang sudah dikumpulkan beberapa hari, tidak masalah. Kemudian kita rebus sampai mendidih ya, kira-kira setengah on gula merah, atau boleh juga menggantinya dengan gula putih atau molase ya. Nah, setelah mendidih kita matikan dan kita dinginkan ya. Setelah dingin kita tambahkan bioaktivator atau starter berupa MA4 atau juga Biotren ya. Jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan Yakult atau yogurt, dan jika tidak memiliki juga teman-teman bisa menggunakan terasi atau belacan ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan pupuk organik cair yang teman-teman buat jika memiliki ya. Jadi kita campurkan satu tutup aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi selain kompos kita juga membutuhkan pupuk organik cair ya teman-teman, karena kelebihan pupuk organik cair adalah bisa langsung diserap oleh tanaman ya, sedangkan kompos sifatnya dia apa ya, slow respon. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi responnya itu perlahan-lahan. Jadi nanti unsur hara yang terdapat pada kompos akan diserap oleh tanaman secara perlahan-lahan. Untuk itu kita membutuhkan pupuk organik cair yang bisa kita semprotkan langsung ke daun atau juga ke tanahnya ya, atau ke medianya. Nah, kemudian kita diamkan dulu kira-kira beberapa menit ya. Entah 1 jam pun boleh, tidak masalah, tapi minimal 5 menit ya, agar bakterinya aktif terlebih dahulu ya. Setelah dirasa-rasa cukup, kemudian kita lakukan penyaringan ya, karena kita akan pisahkan ampas dari kulit nanas ini dengan airnya ya. Nanti airnya akan kita masukkan ke dalam wadah, sedangkan ampasnya akan kita jadikan sebagai kompos ya. Pastikan teman-teman
ikuti videonya sampai selesai. Kita peras dan kita pisahkan ya. Setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya. Kemudian tutup rapat-rapat dan jangan mengisinya sampai penuh ya, karena ini nanti akan mengandung gas ya. Lalu tempatkan di tempat kering dan kemudian terlindung dari sinar matahari langsung, dan usahakan di tempat yang gelap ya, karena kebetulan wadahnya ini adalah wadah yang transparan ya. Jika memiliki, sebaiknya gunakan wadah yang gelap ya. Nah, kemudian setiap hari buka penutupnya untuk membuang gas, dan lakukan setiap hari sampai kira-kira setengah bulan nanti. Ciri-ciri berhasil nanti ketika gasnya sudah berkurang ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan langsung kepada proses pembuatan kompos super dari kulit nanas ini ya. Untuk menjadikan kompos super yang sangat berkualitas dari limbah kulit nanas ini, kita tentu perlu menambahkan beberapa bahan lagi ya teman-teman. Yang paling penting adalah bahan kering ya, sebagai sumber karbon. Nah, untuk bahan keringnya di sini saya memiliki serbuk kayu atau serbuk gergaji ya. Jadi kita tambahkan. Untuk komposisinya kita kira-kira aja, yang penting nanti dia bisa menjadikan kulit nanas ini lembab ya. Karena untuk membuat kompos kita memerlukan kelembaban antara, bervariasi ya tergantung bahannya. Jadi sebagai patokan antara 40 sampai 50 ya. Jadi tidak bisa dipastikan berapa bahan keringnya. Yang penting kita aduk aja sampai dia terasa lembab ya. Ini kan basah nih karena dia memang mengandung air. Nah, kemudian untuk mendapatkan kompos super yang berkualitas, kita juga perlu menambahkan pupuk kandang ya. Untuk pupuk kandangnya boleh kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi, atau kohe ternak lainnya ya, bebas. Nah, kemudian untuk takarannya itu juga secukupnya ya. Kita kira-kira aja sampai hasilnya nanti lembab ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar rata ya. Jika dirasa masih terlalu basah, tambahkan lagi bahan organik keringnya ya teman-teman. Jika memiliki buah busuk atau kulit buah lainnya juga boleh menambahkan ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menambahkan dari dedaunan, baik itu daun sayur-sayuran atau juga daun rumput-rumputan ya, boleh, tidak masalah. Karena dalam mengompos, semakin banyak bahan organik yang kita masukkan, maka semakin baik hasilnya ya, semakin tinggi nilai dari unsur hara yang didapatkan ya, seperti itu ya teman-teman. Jika dirasa sudah rata, sudah tercampur dengan sempurna, maka kita bisa memasukkannya ke dalam wadah atau komposter ya. Untuk komposternya teman-teman bisa menggunakan kantong plastik, bisa menggunakan ember, atau bisa juga menggunakan goni atau karung ya. Nah, untuk kelembabannya teman-teman lihat sendiri. Nah, jika diremas dia bisa menggumpal tetapi tidak mengandung air ya. Nah, tidak mengandung air ya, seperti itu ya. Kebetulan saya mempunyai pot bekas, jadi saya akan menggunakan pot bekas ini sebagai komposternya ya. Jadi pertama kita, karena ini berlobang dan dia wajib berlobang ya, kita alas menggunakan kertas. Lalu kita masukkan
Nah, kemudian untuk menghindari belatung, ulat ataupun berbagai jenis serangga yang akan mengganggu, maka di bagian atas kita lapisi boleh menggunakan kompos yang sudah jadi, boleh menggunakan pupuk kandang, atau boleh juga menggunakan tanah biasa ya, tapi carilah tanah yang tidak terbiasa terkena pupuk-pupuk kimia ya. Kemudian di bagian atas kita tutup menggunakan kertas ataupun kain ya. Letakkan di tempat yang kering, kemudian terlindung dari hujan ya. Sebaiknya ditempatkan di tempat yang beratap ya. Kemudian biarkan selama 3 hari, jangan dibuka-buka, jangan diintip-intip ya. Terkadang karena penasaran diintip itu yang akan mengakibatkan gagal. Jadi diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari kemudian kita buka dan lihat seperti apa hasilnya. Jika terlalu kering, teman-teman bisa membasahinya. Boleh menggunakan air biasa, boleh menggunakan air cucian beras, boleh juga menggunakan mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair yang kita buat, atau juga menggunakan M4 atau Biotren ya, atau seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Setelah 3 hari kita bantu, kita aduk-aduk sambil kita remas-remas ya. Namun jika ternyata terlalu lembab dan ketika kita pegang uapnya tidak hangat, maka bisa dipastikan itu kekurangan bahan organik kering. Jadi teman-teman bisa menambahkan bahan organik kering seperti yang saya sebutkan tadi. Jika memiliki, teman-teman juga bisa menggantinya dengan kokopit ya, seperti itu. Kemudian 5 atau 6 hari ke depan lakukan lagi hal serupa sampai 15 hari ke depan. Maka 15 hari ke depan biasanya ini sudah bisa dipanen. Ciri-ciri kompos yang berhasil itu, pertama suhunya sudah netral, artinya ketika kita pegang ini tidak panas lagi, tidak hangat lagi. Kemudian warnanya sudah berubah antara kecoklatan dan juga kehitaman ya. Selain itu baunya juga tidak busuk ya, sudah bau seperti bau tanah, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kita tunggu hasil selanjutnya. Setelah 15 hari hasilnya seperti ini ya. Nah ini bekas kulit nanasnya ya, udah lembut. Dan ini sudah bisa digunakan ya teman-teman, lembut sekali. Nah jadi sebelum menggunakan sebaiknya diangin-anginkan terlebih dahulu ya, jangan langsung digunakan. Oke teman-teman, saya kira hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil pupuk organik cairnya.